Pernahkah Anda merasa sudah menjelaskan materi agama dengan sangat lengkap, tetapi mahasiswa tetap bertanya hal yang sama, atau bahkan gagal menerapkannya dalam kehidupan nyata? Disinilah kita perlu jujur mengakui satu hal penting. Ilmu tidak bisa dipindahkan begitu saja dari kepala dosen ke kepala mahasiswa. Pada video ini, kita akan membahas pembelajaran berbasis teori konstruktivisme, sebuah paradigma utama pembelajaran abad 21, dan bagaimana teori ini selaras dengan nilai-nilai inti pendidikan agama Islam, seperti ijtihad, tadabbur, dan pencarian makna. Konstruktivisme berpijak pada satu asumsi utama. Pengetahuan dikonstruksi oleh peserta didik sendiri, bukan ditransfer oleh guru. Guru tidak bisa menginstal ilmu ke otak siswa. Mahasiswa harus aktif mengunyah, mencerna, dan menyimpulkan pengalaman belajarnya. Dalam PAI, prinsip ini sangat sejalan dengan konsep ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dalam menggali hukum, serta tadabbur, yaitu perenungan mendalam atas makna ayat dan realitas. Dengan kata lain, belajar agama bukan sekadar menerima jawaban, tetapi menempuh proses pencarian kebenaran secara bertanggung jawab. Menurut Jean Piaget, belajar terjadi ketika siswa mengalami konflik kognitif atau disability. Informasi baru yang bertentangan dengan pemahaman lama memaksa otak melakukan penyesuaian. Dalam PAI, ini dapat diterapkan melalui problem-based learning. Misalnya, pertanyaan, apakah salat Jumat boleh diganti salat zuhur di rumah saat pandemi? Mahasiswa yang awalnya yakin Jumat wajib di masjid akan mengalami konflik kognitif. Ia lalu mencari dalil, membaca fatwa, dan akhirnya membangun pemahaman baru tentang rukhsah secara lebih komprehensif. Berbeda dengan Piaget, Lev Vygotsky menekankan bahwa belajar adalah aktivitas sosial. Pengetahuan dibangun melalui interaksi, bahasa, dan dialog. Inilah dasar konstruktivisme sosial. Dalam tradisi Islam, metode Bahthul Masail atau halaqah di pesantren adalah contoh murni pendekatan ini. Santri saling beradu argumen, mengoreksi, dan melengkapi pemahaman melalui scaffolding antar teman. Di era digital, forum diskusi online, wiki kolaboratif, dan Google Docs menjadi ruang baru bagi konstruksi sosial berbasis teknologi. Prinsip penting konstruktivisme lainnya adalah contextual teaching and learning atau CTL. Belajar harus dikaitkan dengan konteks nyata kehidupan siswa. CTL mencakup inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Dalam PAI, belajar zakat tidak cukup menghafal nisyab. Mahasiswa perlu diajak menganalisis kemiskinan di sekitarnya, menghitung zakat profesi, dan merancang program distribusi zakat. Di titik ini, ilmu agama menjadi hidup, relevan, dan solutif. Konstruktivisme menuntut active learning. Mahasiswa harus melakukan sesuatu, bukan sekadar mendengar. Strateginya bisa berupa jigsaw, think, pair, share, atau role play. Misalnya, dalam materi peradilan Islam, kelas dapat disimulasikan menjadi ruang sidang. Ada hakim, jaksa, terdakwa, dan saksi. Melalui pengalaman langsung ini, mahasiswa mengkonstruksi pemahaman tentang keadilan Islam secara lebih mendalam dan bermakna. Dalam pembelajaran konstruktivistik, peran guru berubah drastis. Guru bukan lagi narasumber utama, melainkan fasilitator dan mediator. Guru menyediakan sumber belajar, memancing diskusi, dan mengajukan Socratic questioning seperti mengapa kamu berpendapat demikian? Atau bagaimana jika kondisinya berbeda? Namun dalam PAI, guru tetap berperan sebagai penjaga rel kebenaran, memastikan konstruksi pengetahuan siswa tidak melenceng dari akidah dan nilai Islam. Perhatikan vignette pembelajaran zakat fitrah. Guru konstruktivis tidak langsung memberi definisi, tetapi menampilkan berita ricuknya pembagian zakat. Dari situ, siswa bertanya, meneliti, dan berdiskusi tentang manajemen zakat dari masa Nabi hingga era digital. Hasilnya, siswa menyimpulkan bahwa zakat adalah sistem kesejahteraan, bukan sekadar pembagian beras, bahkan mengusulkan aplikasi zakat online. Inilah hasil konstruksi pengetahuan yang kontekstual dan aplikatif. Sebagai penutup, renungkan pertanyaan ini. Sejauh mana pembelajaran PAI yang Anda rancang sudah memberi ruang bagi mahasiswa untuk berpikir, bertanya, dan mengonstruksi makna sendiri? Materi apa yang paling cocok Anda ubah menjadi problem, konteks, dan pengalaman nyata? Disinilah peran Anda sebagai pendidik pasca sarjana.
sekadar pengajar ilmu, tetapi fasilitator pencarian kebenaran yang bernilai ibadah.